Lagi seru-serunya orang lompat dari tebing ke laut, tiba-tiba muncul makhluk aneh. Atasnya kayak hiu, bawahnya kayak gurita. Makhluk ini ganas banget, sering nyerang manusia sampai militer harus aktifin alat penghancur diri buat ngusir dia. Tapi telurnya keburu hanyut ke laut. Gak lama seorang cewek nemuin bayi makhluk itu dan ngebawa ke akuarium. Baru setengah tahun doang, si hiu gurita udah tumbuh jadi monster raksasa. Tapi anehnya, cewek ini malah makin sayang dan deket sama dia. Di sisi lain, ilmuwan militer juga ngembangin monster baru, gabungan ikan dan naga. Tapi makhluk ini ngamuk dan lepas kendali. Tim pelacak dilempar ke laut, cuma satu orang yang selamat, pria ini. Beberapa waktu kemudian, sepasang suami istri datang ke akuarium buat lihat si hiu gurita. Si istri nekat celupin kakinya ke air, hampir dimakan, untung cuma lecet. Tapi kejadian itu viral dan sampai ke ilmuwan. Mereka lalu nyewa si hiu buat lawan si naga air. Si hiu disuntik obat bius dan dipasangin alat kendali. Pertarungan dua monster dimulai di tengah laut. Duel brutal, hiu nyaris menang, tapi alat kendalinya rusak gara-gara digigit si naga. Dan sekarang dua-duanya lepas kendali. Si cewek dan si pria panik, mereka kabur sambil dikejar dua monster. Di akhir, mereka pancing si naga pakai bola mengkilap. Pas si naga lengah, si pria tembak bom. Si hiu bantu nahan si naga. Dan ya, monster air itu meledak. Akhirnya, laut pun tenang lagi. Orang-orang ini nemu sarangnya ikan ganas. Pria ini sama temennya masuk buat cari ikan ganas itu. Tapi si pria ngerasa tempatnya gelap banget dan rawan diserang. Dia mutusin buat kabur keluar duluan. Bener aja, tiba-tiba temennya ditelan mentah-mentah sama makhluk laut itu. Si pria langsung kabur naik perahu bareng temen ceweknya. Tapi ikan-ikannya ngejar terus. Saking paniknya, perahu nabrak dan si keribo ini jatuh ke laut. Tapi anehnya, si ikan malah nggak ngejar keribo. Mereka cuma ngincar pria ini. Si pria ambil keputusan cepat, lompat bareng si cewek dari perahu. Pas mereka nyemplung, ikan-ikan malah kehalang baling-baling dan hancur. Semua selesai. Ikan-ikan ganas itu akhirnya lenyap. Pas mereka mau balik cari keribo, si keribo baru aja bangun dan nemu ikan kecil itu lompat ke arahnya. Dan dia malah mikir, di sini ada geng yang suka makan ikan bareng gak ya? Malah dia yang dimakan hidup-hidup. Cowok ini punya kekuatan aneh. Meski matanya ditutup kain tebal, dia tetap bisa lihat semuanya, bahkan hal-hal yang gak masuk akal. Suatu hari temannya beli barang antik seharga 60 juta, yakin bisa dijual lagi 150 juta. Tapi si cowok langsung tahu itu palsu. Temennya gak percaya. Mereka cek ke pasar barang antik. Hasilnya nilai barang itu cuma 5.000 rupiah. Di sana si cowok ngelirik labu kecil yang kelihatan biasa. Harganya dimulai 2 juta, turun jadi 600 ribu. Langsung dia beli. Ada cewek dan pacarnya yang kaya juga ngincar labu itu. Si cowok nunjukin 5 jari. Si tajir ngira 5 juta, langsung setuju. Tapi si cowok bilang, bukan hitam, ini merah. Dengar itu semuanya bingung. Tiba-tiba datang orang penting di dunia barang antik. Labunya dicek dan beneran merah, langka banget. Nilainya minimal 100 juta. Si penjual awal nawar balik 60 juta, tapi si tajir malah nawar 80 juta. Penjual nggak bisa ngapa-ngapain. Si cowok pun cuan gede, dari 600 ribu langsung jadi puluhan juta. Di percewek ini kayak ada sesuatu yang gerak-gerak terus, bikin dia jerit ketakutan. Tapi anehnya nggak ada yang nyaut. Dalam hitungan detik badannya kempes kayak balon bocor dan akhirnya dia meninggal. Pas polisi datang, mereka cuma nemu cairan aneh doang di sekelilingnya. Dugaan awal pelakunya monster pengisap lemak yang cuma incar orang gendut. Detektif lanjut selidikin gym dekat TKP. Pemilik gym juga punya bekas aneh di badannya, tapi kok dia nggak mati. Nggak lama mereka nemu iklan klinik diet aneh. Janjinya bisa kurus dalam seminggu tanpa olahraga dan tanpa diet. Wah, jelas-jelas nipu dong. Mereka langsung nyamar jadi pelatih buat nyelidik dari dalam. Hari pertama kerja, langsung semua pasien punya bekas hijau yang sama. Ternyata makanannya dicampur obat bius biar pas tidur bisa disedot lemaknya pakai teknik ala bekam. Makanya mereka bisa kurus instan. Dan pelakunya ternyata dokter kecantikan ini. Lagi seru-serunya nonton film 3 dimensi, tiba-tiba pria ini malah lihat makhluk serem banget di layar. Tapi pas buka kacamatanya, semua normal aja. Dia pikir cuma matanya error, padahal cuma dia yang bisa lihat horor sebenarnya. Dia malah nekat pakai kacamata 2 dimensi bawaannya sendiri. Hasilnya bukan film yang dia lihat, tapi monster beneran. Dia panik teriak, tapi semua orang ngira dia aneh. Dia dibawa ke belakang panggung. Makin serem lagi, ternyata semua staf udah jadi boneka monster. Dia kabur, ngumpet, kirim pesan ke keponakannya buat kabur juga. Tapi keponakannya malah penasaran, ikut pakai kacamata 2 dimensi. Dan langsung shock berat karena di layar monster gurita raksasa lagi nyedot otak penonton. Semuanya udah kesedot jadi budaknya. Si cewek nyoba kabur tapi udah telat. Semua orang di bioskop udah bukan manusia lagi. Mereka ditangkap, dipaksa nonton ulang. Tapi si cowok nekat lawan. Dia nusuk si monster, bikin kekuatannya kacau. Pas mereka hampir berhasil kabur, dunia luar ternyata udah hancur. Bumi udah dijajah alien. Akhirnya gak ada jalan lain. Mereka balik ke dalam bioskop dan pasrah nonton sampai akhir sebagai bagian dari ritual alien.
Ini aneh banget, cowok ini tiba-tiba muntah sampah. Jadi sebelumnya dia lagi jalan santai, terus tiba-tiba kena lempar bola sama anak kecil. Anak kecilnya langsung minta maaf, bilang gak sengaja. Si cowok cuma senyum santai, tapi gak lama si bocil malah nangis kesakitan. Dan cowok itu malah ketawa ngeledek. Beneran, karma emang gak nunggu lama. Tiba-tiba tenggorokan si cowok gatel dan dia muntah sampah beneran dari mulut. Kaget dong. Pas mau jalan pulang, ada dogi di pinggir jalan gonggongin dia. Kesel, dia kasih dogi itu bakpo yang ternyata beracun. Tapi gak lama, dia muntah lagi. Kali ini kaleng bekas. Udah panik, buru-buru pulang. Di jalan ada orang mau lompat dari atas gedung, tapi dia cuekin aja. Sampai rumah, dia makan ayam sambil marah-marah karena pesanan makanannya telat. Terus nelpon si kurir dengan ngomel-ngomel. Setelahnya dia lanjut makan. Tiba-tiba dia lihat dari lubang pintu ada dirinya sendiri yang lagi duduk makan ayam sambil ngomel-ngomel tadi. Panik dong, dia buka pintu tapi kosong. Baru lega, dia lihat dari lubang lagi, malah ngelihat si kurir lagi nyekik dia. Pas lagi shock berat, tiba-tiba ada suara kurir dari intercom bilang makanan si cowok udah sampai dan minta dibukain pintu. Dia pikir mungkin dia cuma halu, dan pas dibuka, kurirnya beneran kasih makanan tanpa aneh-aneh. Tapi pas dia nutup pintu, si kurir ternyata udah berdiri di belakang dia dan langsung menghabisi cowok ini. Ada cowok yang beneran telanjang terus nempel di papan reklame tinggi. Katanya sih demi jadi terkenal. Dia udah bayar mahal buat sewa papan itu. Semua demi nambah followers. Orang-orang langsung rame ngumpul, pada rekam, kasih like. Sampai-sampai mobil di jalan nabrak karena pengemudinya pada ngeliatin dia. Pemadam kebakaran langsung datang, naikin tangga. Tapi si cowok malah ogah turun. Soalnya emang niat banget. Karena dia punya izin resmi, petugas gak bisa maksa. Jadi mereka pasang bantalan udara buat jaga-jaga. Tapi pas akhirnya dia jatuh, bukannya malu, dia malah berdiri pamer di depan banyak orang sampai bikin penonton cewek syok. Untungnya petugas langsung nutupin badannya pakai kain. Pria yang suami polisi ini hobinya aneh. Tiap malam ngintip tetangga pakai tropeng. Suatu malam dia curiga sama cowok di seberang. Rumahnya sering didatengin cewek yang beda-beda. Dan anehnya tiap cewek keluar pasti penuh luka. Ditambah si cowok buang sampah aneh-aneh tengah malam. Si pria cerita ke istrinya, tapi istrinya bilang ngintip itu ilegal, apalagi tanpa bukti. Akhirnya dia ajak sahabatnya yang pemadam kebakaran buat sama-sama ngintip. Gak lama mereka lihat si cowok berlumuran darah. Panik, teman si pria usul berbongkar sampah si cowok. Bener aja, mereka nemu perban berdarah sama jarum suntik. Tapi si cowok udah ngeh kalau dia dicurigain. Pas cowok itu lagi buang sampah, si pria nekat masuk rumahnya. Di kamar, dia nemuin cewek sekarat dengan bekas luka di tubuhnya. Si pria buru-buru nelpon polisi. Tapi sebelum sempat kabur, dia dihantam sampai pingsan. Untung polisi datang cepat, meski si korban udah ngilang. Setelah nyisir seluruh gedung, cewek itu akhirnya ketemu. Kritis tapi selamat. Besoknya pelaku ketangkep. Ternyata dia dokter yang dipecat, buka salon ilegal di rumah. Terus malah nyiksa pelanggan demi uang lebih. Untung si pria sigap, satu nyawa berhasil diselamatin. Seorang cowok dari luar negeri nemuin mesin luar biasa, yaitu teleport mesin. Kalau masukin tangan, bakal muncul dari sisi lain. Nah, buat ngetes lebih lanjut, dia nekat coba masukin badannya sendiri, dan berhasil. Dia senang banget, mikir kalau dia ngelaporin ini pasti bakal dapat duit banyak sama piagam. Tapi pas mau klik enter buat ngelaporin, dia malah mikir ulang, ngapain dibagi-bagi, mending buat dirinya sendiri, bisa kaya sendiri kan. Tapi belum sempat mikir lebih jauh, mesin tiba-tiba nyala sendiri. Dia matiin, tapi nyala lagi, matiin lagi, nyala lagi. Pas dia deketin buat ngecek, dia malah kesedot masuk ke dalam. Pas sadar, ada tangan raksasa mau nyergap. Untung cuma ngambil udut di sebelahnya. Pas dilihat baik-baik, itu ternyata tangannya sendiri dong. Ternyata dia masih di ruang yang sama, cuma beda dimensi. Panik, dia buru-buru ke komputer, pencet enter. Mesin udah nyala, tinggal loncat dan pulang. Tiba-tiba dirinya yang beda dimensi ini nekenin udut hidup ke dia. Dan ya, dia pun musnah seketika. Gagal dah balik semula. Di tengah terowongan, truk pengangkut bahan berbahaya kecelakaan dan tiba-tiba muncul api aneh dari dalamnya. Pas pemadam kebakaran datang mau evakuasi, si sopir yang baru sadar malah nyuruh mereka cepat kabur. Awalnya mereka kira sopir ini cuma panik, sampai si sopir bilang satu kalimat yang bikin kapten langsung kaget berat. Tanpa pikir panjang, dihubungi pusat dan perintahkan evakuasi total. Ternyata sumber api di dalam truk itu adalah limbah nuklir yang mau dibawa ke Jepang, tapi malah kecelakaan di terowongan. Kalau api itu nyambar, efek radiasinya bisa nyebar sejauh puluhan kilometer. Kapten pun ambil keputusan
keputusan berani, suruh semua tim mundur dan dia sendirian yang jagain truk. Sayangnya karena jalan macet, mobil pemadam khusus bawa nitrogen cair nggak bisa nyampe-nyampe. Tim sempat mau balik bantu, tapi ditolak keras sama kapten. Dia nggak mau anak buahnya kena radiasi. Sendirian, dia terus nyemprotin api pakai alat seadanya, meski nggak mempan. Untung aja, akhirnya mobil nitrogen cair berhasil nyampe. Api pun padam, radiasi turun, dan sopir berhasil diselamatkan. Tapi kapten udah terlalu lama terpapar. Semua takut dia kena dampak serius. Untungnya setelah dicek, sebagian besar kondisi tubuhnya masih sehat. Cuma beberapa indikator yang masih harus diawasi. Pas cowoknya datang bawa kado ulang tahun, cewek ini senyum-senyum manis, tapi pas dibuka, isinya cuma coklat bentuk berlian. Padahal dia maunya real berlian, bukan yang bisa dimakan. Cowoknya santai aja, soalnya cewek ini bukan satu-satunya pacar dia. Ceweknya langsung ngamuk, apalagi pas tahu cowoknya buru-buru mau ketemu cewek lain. Yang si cowok nggak tahu, cewek ini ternyata gangguan jiwa dan udah lama minum obat. Hari itu dia resmi meledak. Polisi datang karena tetangga ngeluh soal suara berisik, tapi cewek ini ngeles, katanya dia baru diputusin. Si polisi yang juga pernah disakiti jadi ikutan baper, terus kasih kartu nama kalau butuh teman ngobrol. Gak lama setelah polisi pergi, cowoknya langsung dicincang pakai pisau dapur, terus ditempel lagi pakai lem. Besoknya si cewek ngasih coklat ke polisi tadi, katanya udah move on. Mereka tos bareng, tapi tanpa sengaja minumannya tumpah ke baju polisi. Pas polisi bersihin di kamar mandi, dia nemuin obat-obatan aneh dan darah di saluran air. Pas buka kamar tidur, dia langsung shock, mayat cowok yang udah dicacah bisa berdiri lagi. Ternyata ditempel pakai lem. Tapi belum sempat kabur, cewek itu udah nempelin pistol ke leher si polisi, terus ikat dia di kursi. Si cewek ngaku masih cinta dan pengen ambil hati si polisi biar cowoknya hidup lagi dan cinta balik sama dia. Untungnya si polisi udah duluan bebasin diri. Pas cewek itu mau nusuk, ya polisi itu berhasil ngelumpuhin dia. Cewek itu pun ditangkap karena pembunuhan. Ada lomba binaraga yang lagi panas-panasnya. Para peserta pamer otot segede gaban. Paling nyentrik pria ini, mukanya cakep, badannya paling gede, dan anak dari mantan juara legendaris yang juga duduk di barisan penonton. Pas si pria menang, ayahnya langsung naik panggung buat selebrasi bareng. Tapi karena ayahnya terlalu tinggi, pas pelukan malah nggak sengaja terjadi kecelakaan dan tangannya luka. Nah, dari luka itu bukannya keluar darah, tapi cairan aneh. Penonton langsung sadar itu minyak otot. Ternyata dulu waktu jadi juara, ayahnya pakai suntikan buat bikin otot palsu. Seketika semua penonton yang dulu ngefans langsung ngamuk. Si pria yang gak salah apa-apa, tapi karena dia anaknya, dia jadi sasaran juga. Karirnya terancam hancur. Gelar juaranya ikut dipertanyakan. Polisi dan pemadam sampai harus turun tangan karena masa udah beringas. Akhirnya demi meredam keributan, si pria mundur dari juara yang baru aja dia dapetin. Gara-gara chicken wrap dibungkus aluminium foil, satu pabrik kimia habis kebakar dan 12 pemadam gugur. Jadi awalnya seorang sapam lagi nonton TV sambil manasin chicken wrap yang masih dibungkus aluminium foil di microwave. Gak lama, microwave bunyi aneh dan ternyata makanannya udah kebakar. Panik, si sapam malah buang chicken wrap itu ke tempat sampah, bukannya dipadamkan. Api langsung nyebar. Masalahnya, ini kejadian di pabrik kimia yang penuh bahan gampang meledak. Sapam telat padamkan api. Dia malah nelpon pemadam dulu. Api udah makin besar, tim pemadam datang. Parahnya air di mobil pemadam udah habis dan api makin merajalela. Salah satu anggota lari buat nyambungin selang ke hidran. Pas air nyala dan mereka mulai optimis, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Komunikasi putus dan tragisnya semua 12 petugas pemadam itu gugur dalam misinya. Di dalam bus ada seorang cowok yang tiap hari harus cuci darah lewat 2 selang yang nempel di kakinya. Nah, hari itu dia mau kasih tempat duduk buat ibu hamil, tapi malah kejadian gak terduga. Selangnya nyangkut di stroller dan copot. Seketika darahnya muncrat kayak film horor, bikin satu bus panik total. Untung sopir langsung telepon bantuan, tapi yang datang duluan malah tim penyelamat swasta. Si kapten dari tim pemadam merasa terancam posisinya. Buru-buru minta polisi buka jalan biar bisa nyalip. Sesuai aturan, tim yang datang belakangan harus nurut, jadi mereka cuma bisa bantu ngamanin sekitar. Sementara itu, darah udah kayak saus tomat tumpah di mana-mana, bikin lantai licin parah. Mau angkat korban pun susah, tapi si kapten gak kehabisan akal. Dia pakai prinsip seluncur, dorong korban di atas tandu sampai ke pintu. Sayangnya korban udah kehilangan terlalu banyak darah. Di saat genting, satu-satunya harapan datang dari tim swasta yang punya stok darah. Tapi mereka minta syarat, korban harus mereka bawa. Demi menyelamatin nyawa, kapten setuju. Akhirnya si korban selamat dan dibawa ke rumah sakit. Emang gak jadi bawa korban, tapi si kapten tetap bangga karena yang penting satu nyawa terselamatkan.
Lagi seru-serunya main di pantai, dua bocah ini iseng banget sampai ngubur ayahnya hidup-hidup di pasir. Pas si ayah lagi tidur-tiduran santai. Awalnya sih cuma buat main-main, tapi tiba-tiba petir nyambar. Bukan cuma bikin kaget, petir itu bikin pasir di sekitar ayah berubah jadi kaca. Ayahnya langsung kesakitan, susah napas, dan ternyata lehernya tertusuk pecahan kaca yang panas banget, sampai ngebakar kulit dan langsung bikin luka tertutup. Tapi anehnya, darah tetap ngalir banyak. Pas digali lebih lanjut, ternyata lengannya juga robek parah. Untungnya tim penyelamat cepat tanggap. Mereka pecahin kaca pelan-pelan, ikat lukanya, dan langsung bawa dia ke rumah sakit. Pria ini baru aja beresin semua tikus di desa, tapi kepala desa nolak bayar. Dia malah lempar bangkai kucing yang katanya baru digigit tikus. Belum sempat pria ini protes, tangannya udah ditebas. Ternyata 10 tahun lalu wabah melanda desa ini. Kepala desa takut kena sial, buang semua orang sakit ke gua biar mati. Tapi pas dicek, ada satu wanita yang masih hidup. Kepala desa mau langsung eksekusi, tapi wanita itu malah jadi penyihir dan ngutuk desa dengan bilang ribuan tikus bakal datang. Kepala desa ngeyel, tetap bakar si penyihir, tapi nggak lama kutukannya kejadian. Tikus-tikus ganas menyerbu, makan habis semua makanan, bahkan menggigit penduduk. Si pria bantu mereka basmi tikus, tapi pas minta upah, kepala desa malah kasih nasi beracun. Anaknya si pria yang kelaparan keburu makan, dan ia akhirnya meninggal. Si pria yang hancur hatinya bersumpah balas dendam. Dia balik ke goa, dorong batu penutup, dan lempar tangan buntungnya buat manggil tikus-tikus yang tersisa. Dengan sulingnya, dia pimpin kawanan tikus itu buat nyerbu desa. Orang-orang ketakutan, termasuk kepala desa yang lari panik naik ke tempat tinggi. Tapi sia-sia, tikus-tikus itu manjat dan tarik dia turun, menjadikannya santapan terakhir. Kalau aja dia bayar pria ini dari awal, dia nggak bakal jadi cemilan tikus.